Pak. Ya. Ya, jadi kalau misalnya minyak di situ tertulis 1 liter, beratnya ditimbang harus 1 liter. Itu negara yang buat. Untuk apa? Untuk menjamin keselamatan, keamanan warga negaranya. Ya, dari para penjahat. Oke, yang menipu. Nah, itu contoh jenis delik biasa. Nah, ketika ada yang melakukan pelanggaran, ya, membohongi orang masyarakat dengan cara membuat barang 1 liter, tapi ternyata ditimbang cuma 800 mili, maka negara berinisiatif mengambil tindakan, ya, untuk melakukan penegakan hukum kepada si pelaku ini. Supaya apa? Supaya negara menginginkan terciptanya keamanan dan ketertiban, oke, dan keselamatan warga negaranya. Itu maksud dari jenis delik biasa. Oke. Jadi prosesnya bagaimana, Dedi? Nah, prosesnya bisa dari adanya masyarakat yang melapor, bisa dia berupa konsumen, atau bisa polisi sendiri. Ya, kalau polisi sendiri, ya, jadi ketika misalnya ada yang lapor nih masyarakat, dia nggak sengaja beli, Pak saya beli, tapi kok tumbangannya kok kurang ya Pak ya? Ya kan? Nah, polisi akan bergerak, berinisiatif sendiri, ya, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran laporan dari masyarakat, ya, ya, atau tidak tanpa ada pun laporan dari masyarakat, sekalipun polisi sendiri yang menemukan, ternyata polisi sendiri tahu nih, oh di sana ternyata ada gudang yang menjual barang timbangannya nggak sesuai. Ya kan? Nah, polisi bergerak tuh. Karena ya bergerak langsung memeriksa. Jadi begitu ada bukti, polisi bisa bekerja sendiri melakukan penindakan. Demi apa tadi? Demi apa? Demi keselamatan dan keamanan warga negaranya. Itu loh. Jadi tidak diperlukan yang namanya korban, tidak diperlukan yang namanya konsumen. Kalau misalnya niatnya mau memenjarakan orang karena kesalahan pelaku usaha tadi, ya. Nah, sekarang kita lihat kasus DRL. Yang penting ada bukti ya. Ya, jadi konsumen itu tidak pengaruh apa-apa. Konsumen dibutuhkan ketika kamu ingin meminta ganti rugi. Saya rugi nih, sudah beli barang kamu, kata kamu 1 liter isinya, tapi ternyata 800 mili. Saya minta balik dong uang saya. Ya kan? Nah, jadi pidananya jalan, negara tetap proses, nggak ada urusan sama kita yang rugi tadi. Ini pidana ya, polisi itu tidak ada urusan sama yang konsumen yang merasa rugi. Polisi jalan sendiri, karena polisi mau menertibkan pelaku usaha untuk keamanan dan keselamatan warga negara. Di satu sisi, si konsumen tadi, ya, yang mungkin awalnya dia sebagai pelapor, tapi dia status konsumennya dipergunakan ketika dia meminta ganti rugi. Itu aja. Dia harus sebagai seorang konsumen yang telah membeli, kalau mau uangnya kembali ya. Tapi kalau hanya sekedar ingin memenjarakan, mempidana, dia tidak mau minta ganti rugi gitu loh, ya kan? Nggak ada konsumenan di situ, nggak pakai tuh, ya. Kalau untuk pidana nggak ada urusan sama konsumenan. Oke, karena apa tadi udah aku jelaskan ya? Karena negara ya sudah membuat peraturan yang melarang orang menjual barang nggak jujur, ya, dengan tujuan keselamatan bangsa dan negara. Itu tujuan negara membuat aturan itu. Paham ya? Nah, ketika ada yang melanggar peraturan itu, berarti terancam keselamatan bangsa dan negara. Oke. Halo. Sorry, Sam. Putus tadi ya? Enggak. Halo, Mami, apa dengar nggak suaraku? Ya, dengar. Halo, putus-putus ya dari tadi ya? Putus. Enggak. Nah, lanjut. Ya, jadi, oke, jadi
peraturan itu dibuat untuk keselamatan dan keselamatan dan keamanan warga negara. Lalu ketika itu dilakukan, maka terjadilah pelanggaran oleh pelaku usaha, maka negara otomatis akan melakukan penindakan. Demi apa? Demi ketertiban, demi keamanan dan keselamatan bangsa negaranya. Itu yang dimaksud dengan jenis delik biasa. Ya, itu yang dimaksud dengan jenis delik biasa. Jadi kalau misalnya dalam kasus ini ada terjadi pelanggaran, itu tidak dibutuhkan korban. Cukup kau lakukan, ada buktinya, pelanggaran, masuk penjara. Sesimpel itu. Nah, korban ini, kalau kamu bertanya korban, berarti itu konteksnya adalah ada yang minta ganti rugi uangnya kembali, atau ada yang minta ganti rugi karena mukanya rusak, atau karena cacat gara-gara penggunaan produk, atau karena dia merasa rugi uangnya sudah boncos. Nah, itu dia baru pertanyaannya, mana konsumennya mana? Nah, itu kalau kau berbicara gugatan ganti rugi. Oke, makanya itu semua orang yang belajar hukum itu tahu yang dimaksud jenis delik biasa. Bahkan kita awam pun juga tahu kalau kita rajin belajar, ya kan? Tengok aja di Google, jenis delik biasa apa sih? Adalah apa gitu. Seperti yang aku jelaskan, walaupun cara penyampaiannya berbeda, tapi pasti maksud dan tujuannya sama. Perbuatan pidana yang tanpa perlu adanya aduan dari korban. Polisi bisa berinisiatif melakukan penegakan hukum tanpa persetujuan korban. Jangankan persetujuan korban, nggak ada korban pun polisi bisa gerak sendiri. Kalau dia punya buktinya. Bukti bisa didapat dari laporan masyarakat, bisa jadi korban, bisa dia mata-mata, bisa dia tukang bakso, bisa siap tukang ojek, ataupun polisi sendiri gitu loh. Ya, untuk memenjarakan, untuk mempidanakan. Nah, itu Mami Obed, pengertian kalau dia bertanya mana konsumennya. Ya, mana bukti korbannya. Oke, paham nggak kira-kira? Kan itu ya. Bet, terkait dengan kemarin yang akan dilakukan oleh Doktip ini terkait mau komal nanti malam itu nanti akan mengundang salah satu Bang Willy, Raffi, itu gimana, Det? Udah ada belum? Aku waktu Doktip menyampaikan itu, sinyal aku hancur lebur. Jadi aku nggak dengar sama sekali. Ada apa? Nama aku dipanggil-panggil, tapi aku nggak ngerti, putus-putus kan. Ada apa? Aku bertanya justru. Aku hanya dengar momot-momot. Dedi momot, apa itu? Bukan, Dedi jadi host. Ya lah, nanti aku datang ke rumah aja nanti ya. Makanya itu nanti kita itu nanti selesaikan aja nanti. Ya Kak? Ya. Katanya tadi malam juga mereka satu komal. Iya. Halo? Iya, semalam kau ada nonton nggak? Katanya Doktip juga satu komal sama Mau Willy semalam. Vintage, ada suara aku nggak? Yes, Mami Obed. Halo. Suara aku ada nggak? Ada, Mami ada. Sorry aku sampai hapus makeup tadi baru pulang kan. Bude ayo. Mana Bude Ayu? Ada di bawah tuh. Dokter detektif wadidaw, paling menyerukan semalamnya. Siapa yang udah nonton live-nya Dokter Detektif bareng sama Lawyer Willy? Dokter Detektif ternyata cemen. Ya, aku nggak nonton loh itu. Sama Lawyer Willy aja udah terdiam 1000 bahasa. Nah, itu tandanya apa yang disampaikan oleh Dokter Detektif ini cuma pembohongan publik ya, cuma penggiringan saja. Katanya berbicara sesuai fakta dan data. Ketika ditanyakan mana datanya, mana faktanya, siapa korbannya, kok diam Dokter.
Wadidaw sekali, bukan? Ternyata cuma bisanya ngebully, cuma bisanya nyepil, apa namanya? Nyepil kesalahan orang lain, kesalahan sendiri. Kayak mana? Hah? Kau urus dulu produk kau, Bopeng. Kau urus dulu produk kau ya. Kenapa masih kau jual produk NA yang sudah ditarik oleh Bepom? Tak apa jawab, Bopeng. Kalau Ded, nggak ada korban ya, Ded. Mantap nih daerah balik katanya. Kapan itu? Semalam katanya. Emang jadi sih dokternya? Bukannya nggak jadi jam 10? Masalah produk mah gampang, siap-siap aja lawan DRL ya, Bopeng. Hai, maksud kau? Hah? Itu kan si DRL kan udah meringkus, udah ditahan. Mau ngapain? Enggak, yang dokter buka komal itu jadi. Jadi ntar malam Belum. jam 10. Nanti malam kan? Iya ntar Iya, malam. tapi tadi malam juga ada Bang Willy koma sama ini. Oh. Sama dokter ditahan belum tentu salah yang tadi. Nah, jadi yang sebentar penting kan ya, udah sebentar ditahan. Mami Obed, dengar nggak suaraku? Ada. Halo? Ada bang. Iya, ada. Suaraku putus-putus nggak ya kira-kira ya? Sedikit. Nah, KDH. ya, aku melanjutkan yang tadi sedikit lagi ada yang ketinggal. Nah, karena tidak membutuhkan korban untuk memenjara yang telah menipu, nah otomatis polisi mau nggak mau dia harus menyamar jadi pembeli untuk mendapatkan barang bukti. Ataupun dia tidak perlu menyamar, dia cukup pergi beli juga ke swalayan atau kemana, menyamar jadi pembeli ke gudangnya. Atau kalau misalnya itu dari aduan masyarakat yang nggak sengaja membeli, berarti masyarakat itu harus membeli dulu, gitu. Untuk apa? Maksudnya untuk melaporkan ke polisi, Pak. Ini Pak, kok aneh barangnya, gitu. Jadi dia memang harus beli, semua harus beli. Untuk awal ya, untuk awal. Atau sengaja membeli, boleh juga. Yang penting kau harus beli. Kenapa harus? Atau minta cuma-cuma, mau nggak dikasih cuma-cuma sama supermarket? Nggak mau kan? Pasti harus beli dulu judulnya. Ya, semua harus beli. Polisi pun juga kalau mau cari barang bukti untuk permulaan dia juga harus beli. Nah, kecuali kalau misalnya sudah terbukti naik ke penyidikan, ada tersangkanya, baru nanti disita. Polisi nggak beli lagi tuh. Polisi bongkar gudangnya, ketemu barangnya, sita. Ya, itu nggak ada beli-beli lagi polisi. Belinya hanya di awal aja. Ya, semua jadi pembeli. Kalau nggak beli, nggak dapat barangnya, nggak bisa diproses. Karena polisi butuh bukti permulaan. Oke, bukan korban ya. I'm sorry to say, polisi nggak butuh korban. Yang dibutuhkan adalah bukti pelanggarannya. Ya, ingat tuh sekali lagi, polisi tidak butuh si korban. Polisi butuh barangnya. Ya, butuh barangnya. Karena kalau korban itu kaitannya, ya, kaitannya dengan nanti dia mau minta ganti rugi, barulah ditanya, anak korbannya, konsumennya mau minta ganti rugi, oke? Atau kalau tidak untuk memberatkan. Ya Pak. Ya. Halo, dengar nggak suaraku? Ya. Dengar. Kalau bukan untuk minta ganti rugi, tapi dia untuk memberatkan. Pak Kim, kenapa? Ini Pak, pelaku usahanya dia nipu Pak. Dia bilang barangnya bagus, tapi ternyata berbahaya Pak. Nah, kan pidana kan Pak ya? Oh iya, itu pidana. Tapi Pak ada korbannya nih Pak. Gimana Pak Kim? Oh iya ada korbannya, sampai menimbulkan korban. Oke, saya beratkan hukumannya. Ah, di situ. Ya. Ya, korban yang ada itu konteksnya untuk memberatkan. Ya.
Jadi bedakan antara korban sama tindakannya. Tindakannya kalau ada salah ya salah, dihukum. Kalau ada korban berarti mampus kau, mampui. Kenapa mampui? Hukumannya yang harusnya mungkin bisa ringan ditambahin Pak Hakim. Nih, aku tambah untukmu 2 tahun, 3 tahun lagi atau setahun lagi. Ah, di situ konteksnya ya. Jadi konteksnya dua, untuk minta ganti rugi atau untuk memberatkan hukumannya. Itu konteks korban. Kalau mau dia bertanya soal korban. Tapi kalau konteksnya untuk memenjarakan, untuk membuat laporan doang, nggak perlu pakai korban. Korban nggak dibutuhkan. Jadi kalau dia tanya korban, ya kalau dia tanya korbannya mana, tanya dulu sama dia. Sebenarnya harus tanya dulu, Mami Obet. Maksud kau ini nanya ini apa nih dalam konteks melaporkan pidananya, atau dalam konteks mau minta ganti rugi, atau dalam konteks mau memberatkan hukumannya nanti. Nah, itu perlu ditanya juga sebenarnya sih. Maksud dia nanyain korbannya mana itu. Karena kalau misalnya, oh dalam konteks melaporkan itu pidananya, kan harus ada korban, kata dia gitu kan. Nah, baru kau jelaskan seperti yang aku jelaskan ini. Ya, kalau misalnya dia bilang, oh kalau nggak ada korban nggak bisa dipidana, nggak bisa dipenjara. Nah, baru kau jelaskan jenis deliknya ini, delik biasa, kau jelaskan sebaik-baiknya gitu, tanpa perlu ada korban. Jadi pertanyaan korban tuh nggak dibutuhkan. Tapi kalau dia bilang, oh dalam konteks permintaan ganti rugi tuntutan, nah baru kau jelaskan. Mau nggak mau kau harus tunjukin korbannya, si A, si B, si C. Kenapa dia beli banyak, ternyata ditipu. Tuh. Atau ini korban akibat bahan berbahaya. Astaga. Halo Ayu. Halo. Halo, Mami Halo, Obet. halo. Ya. Halo, Dad. Iya. Nah, ini ada orang typing di bawah. Oke, ini ada yang typing di bawah. Nggak butuh ya, Dad. Udah lolos BPOM, Dad. Ketawa-ketawa dia. Jadi maksud dia apa? Maksud dia barang tuh barang udah berbepom, jadi nggak masalah. Mungkin itu maksudnya kali ya, bener nggak sih? Nggak paham. Menurut kalian? Biar aku bisa jelaskan, nggak salah menjelaskan. Iya, maksudnya gitu tuh. Karena udah lulus BPOM, katanya. Jadi nggak bermasalah katanya. Lulus BPOM tuh di awal, kemudian waktu dijual dia tambahin stiker WT. Nah itu kesalahan DRL di situ. Masa nggak paham? Ya, betul Bang Digo. Jadi pertanyaan itu dapat dipastikan 1.000.000%. Dia tidak pernah membaca juga. Karena dia nggak pernah baca, ya udah makanya dia bertanya kayak gitu. Ya, masalahnya negara kita ini, contohnya dia udahlah nggak pernah baca. Ya, berarti kan nggak tahu tuh. Tapi belagak sok tahu. Seolah-olah dia tahu, padahal dia bodoh. Sebenarnya dia bodoh. Malu, harusnya jadi orang malu, bos. Sebenarnya aku nggak mau jawab itu, Bang Digo. Kenapa? Ya biarin aja orang bodoh makin bodoh sebenarnya. Kalau untuk kita nggak apa-apa, kan? Kita memang harus cerdas. Kita berbagi pengetahuan. Tapi kalau untuk buzzer, para pembenci doktif yang nggak jelas, ngapain kita kasih tahu? Ini ilmu soalnya, bener nggak? Itu nggak usah dikasih tahu, nggak usah dikasih tahu semua. Betul, setuju. Ya, nggak usah dikasih tahu semua, biar aja dia makin bodoh gitu. Ya, Kan korban di sini bukan karena kulitnya jadi iritasi, gatal-gatal karena beli produk DRL, bukan. Tetapi produk DRL melanggar aturan yang dibuat oleh
negara dalam undang-undang perlindungan konsumen. Itu pelanggarannya banyak di situ, itu produk. Mana korbannya? Ya itu yang membeli barang tersebut itu korban penipuan masuknya. Bukan korban karena kulitnya jadi ada masalah. Iya, Tapi bener korban Bang. penipuan dari penjualan produk skincare itu. Betul. Tapi banyak orang masih nggak paham, malah giring-giring mana korbannya, mana korban, mana hasil visum, ngapain? Kan sudah di depan mata korbannya. Ada lagi ditanya. Orang awam Tuh, juga sudah jadi tahu. tersangka kok. Orang awam Yang juga tahu kan. Jadi gini, kalau dia sebenarnya pertanyaannya kalau untuk pidana ya, kalau untuk memenjarakan ya, sebenarnya pertanyaannya tuh kalau yang masuk yang cocok tuh pertanyaannya mana pelapornya. Nah, itu cocok. Kalau misalnya mau untuk pidana ya, gitu. Tapi kalau korban itu memang konteksnya bisa untuk pidana juga. Dia selain dia memang jadi korban, dia konsumen murni, ya kan? Dia melaporkan, lalu itu bisa dipidana, bisa juga. Tapi kan dalam kasus Doktif ini konteksnya bukan korban, konteksnya pidana yang ini yang sedang jalani, tapi konteksnya adalah ada yang beli, ada yang melaporkan. Itu makanya sebenarnya ya kayak gitu, itu kenyataannya begitu. Kalau ngikutin kasusnya, konteksnya sekali lagi Doktif beli, Doktif laporkan. Itu konteksnya, bukan Doktif itu korban dalam arti bisa juga sih dia sebagai korban sebenarnya. Bisa juga karena kan dia beli mau ada tomat putih harapannya, tapi ternyata setelah beli nggak ada tomat putih. Nah, korban juga itu namanya. Udah. Tapi intinya itu kalau nggak ada Doktif pun juga barang ini tetap jalan gitu. Itu sesimpel itulah. Betul. Dan kalau laporan Doktif melalui kuasa hukumnya ini nggak kuat, nggak akan naik sidik, nggak akan naik lidik, dan DRL nggak akan jadi tersangka. Itu intinya. Terima Ditahan kasih. belum Doktif. tentu. Ditahan belum tentu salah, benar. Ditahan belum tentu salah. Tapi masa penahanan DRL ini diperpanjang. Dan mereka sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tinggal dilengkapi apakah sudah cukup atau masih ada tambahan, kan itu. Nah, jadi gini teman-temannya aku jelaskan juga. Dia bilang Doktif siap-siap dilapor balik. Ini kan jenis delik biasa kan, bukan delik aduan. Ini inisiatif polisi. Jadi polisi yang berinisiatif untuk menegakkan hukum ini tanpa ada Doktif situ sama sekali. Tengok aja yang lapor pun juga bukan Doktif kan, kuasa hukum Doktif. Kalau misalnya delik aduan, wajib si korban yang datang, tak boleh dikuasai. Oke, jadi kalau misalnya Doktif dilapor balik karena telah melaporkan, memberikan informasi ya, lebih cocoknya memberikan informasi kepada polisi. Kalau misalnya dia bebas, si DRL itu nggak bisa dituntut si Doktifnya, karena yang melakukan penegakan hukum itu inisiatifnya dari polisi. Betul. Kalau biasa ini. Tapi bukannya aku mau ini ya, kita kan netizen ya, bukannya advokat dan bukannya hakim juga ya. Boleh dong aku bisa menebak-nebak 99,9% ini barang pasti bersalah. 99,9%. Karena apa? Karena sudah ada, karena ya pakai akal sehat aja lah, pakai otak aja lah. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau untuk melihat kasus ini. Misalnya tomat putih, dalamnya nggak ada tomat putih, tapi yang jual bilang tomat putih, terbukti tidak ada tomat putih. Itu apa itu namanya kalau itu bukan salah? Bener nggak sih? Itu sudah pasti salah, bos. Tanpa perlu nunggu ketua hakim, palu hakim aku udah tahu itu pasti salah. Itu bagian dari penipuan. Nah, Ingat loh, white tomato itu lakunya jutaan. Makanya Doktif bilang ini keuntungannya ratusan miliar kerugian masyarakat. Ternyata nggak ada hasilnya beli white tomato itu. nah, Karena nggak kepake. kenapa orang yang di bawah ini nggak yakin DRL salah? Ya,
Tahu nggak kalian kira-kira kenapa? Yang pasti dia juga nggak ngikutin kasusnya juga. Kenapa? Karena kalau dia ngikutin kasusnya, dia bisa tahu tuh. Bepom bilang dalamnya nggak ada tomat putih. Itu resmi loh dari Bepom. Tapi di VT-nya DRL bilang apa tahu nggak? Ya, DRL bilang ini barang isinya tomat putih, bos. Ah, itu makanya keluar lari dari Bepom. Nggak ada tomat putih, kata Bepom. Lalu DRL bilang juga nih kesalahan kedua ya. Isinya bisa memutihkan seluruh body, macam-macam lah dia klaim situ. Ternyata Bepom juga bilang nggak ada, itu overclaim kata Bepom. Iya. Itu kata Bepom. Makanya aku bilang, kenapa aku bilang sudah pasti salah? Yang bilang sebenarnya bukan Dedi, yang bilang Bepom. Loh, Bepom yang bilang, yang menjawab. Jadi aku mengutip. Makanya, dan itu sudah salah. Buktinya apa salah? Barangnya ditarik, izin edarnya dicabut. Itu makanya kalau dia bilang kayak gitu, orang-orang ini ya karena dia nggak tahu kasusnya. Kebanyakan orang-orang ini yang kutemukan di netizen ini yang benci sama dokter nyerang-nyerang itu sebenarnya bukan hampir lagi 100% tuh nggak ada yang ngerti kasus ini. Boleh buktikan, panggil satu orang aja netizen yang benci dokter, naikin ke atas ini. Aku akan tunjukkan ke kalian, mereka nggak ngerti kasus ini sebenarnya. Selain cuma hanya benci nggak beralasan. Tak percaya kalian? Kebencian. Ya, ini tantangan nih untuk 54 juta penonton. Satu aja di antara kalian yang benci dokter, coba naik ke Komal ini. Aku mau buktikan bahwa kalian nggak ngerti kasusnya. Kalian tuh cuma hanya benci nggak jelas gitu. Keren kan? Ayo nih tantangan nih loh. Siapapun lah, maupun dia dokter sekalipun, mau dia lawyer, dokter, profesor, coba sini. Aku pastikan orang ini nggak paham kasus ini, nggak, hanya selentingan aja gitu loh. Ayo Mereka dong, aja nggak. ini tantangan ini. Iya. Jangan bikin Sebelum malu. komen. Untuk DRL. Sebelum komen, sebelum typing aneh-aneh, dibaca dulu pelanggaran DRL itu apa, dibaca undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan konsumen itu dibaca, nanti bisa Jadi paham gini. sendiri apa pelanggarannya. Halo, siang. Halo siang bang. Udah jelas-jelas aku ngomongnya jelas tegas loh. Udah jelas ngomong aku tuh sudah sangat jelas. Kalau saya Kecuali ikutin kupingnya kasus butek, ini, iya. Penuh dengan kotoran kuping ya, iya pasti dibilang nggak jelas. kalau orang yang ikut kasus ini orang akan ngerti, Bang. Ya, Kalau orang ikut kasus ini orang apa akan dia ngerti. bilang? Kaudet naik di Komal apa? Kaudet naik di Komal Mr. Blind. Dia bilang gitu kan? Dia apa nih netizen siapa namanya? Mongstar. Ini aku kasih tau sama kalian nih. Dia bilang Mr. Blind, nama Mr. Blind kan. Aku pastikan sama kalian, Mr. Blind juga nggak tahu kasus ini secara detail. Aku bisa buktikan. Suruh dia datang naik sini. Bang Baim Oke. nanti. Mantap kan? Mantap, Bang. Itu udah luar biasa loh tantangannya loh. Aku pikir statement aku udah cukup apa ya? Ya kalau orang nggak senang akan dibilang sok jagoan gitu kan. Tapi kita buktikan. Bukan aku sok jagoan, tapi aku ngomong sesuai memang benar, memang nggak ada yang tahu gitu loh. Ya, makanya aku bilang seserah mau siapapun, ya siapapun lah di dunia ini yang mengikuti kasus ini, yang benci sama dokter, naik ke sini. Kebencian orang terhadap dokter tidak akan berpengaruh pada kasus ini karena pokok perkara adalah produk DRL yang menyalahi aturan, nggak ngaruh. Mau Jadi 1000 gini, orang betul. ngomongin dokter itu nggak ngaruh. Jadi gini teman-teman, menurut kalian lah secara logika, kalau misalnya orang tuh nggak ngerti kasus, nggak tahu buktinya kayak mana, ya kan, terutama bukti ya. Pertanyaan aku, kok bisa dikomentar kasusnya? Gimana coba?
Macam gimana menurut kalian? Kira-kira gimana? Kalau orang nggak tahu kasusnya, nggak pernah tahu buktinya, terus mau komentar apa? Gini bang, kalau misalnya gini Kalau bang, orang ikutin kasus dari awal pasti akan mendukung Doktif. Mereka nggak akan melihat personal Doktif, tapi mendukung Bang, pelan-pelan gini. Doktif. Itu aja. bang, ini loh, dokter itu bukan orang bodoh yang melapor tidak ada buktinya, ya kan? Dokter punya bukti yang akurat, makanya dia ngelapor gitu. Udah ya, Betul. ini tantangannya udah luar biasa loh, ya. Masa nggak ada satu biji pun yang mau naik? Karena aku membuktikan yang kalian benci, Aku maksudnya gini, aku mau buktikan kalian itu sebenarnya pembenci, bukan orang yang objektif yang ngikutin kasus. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan bahwa kau tuh tak ngerti kasus, buktinya nggak ngerti, kronologinya nggak ngerti, sehingga nggak mungkin kau bisa komen sebenarnya. Harusnya pasti ngomong gini, aku nggak ngerti loh kasusnya. Itu harusnya begitu kalau nggak ngerti kasus. Tapi kalau kau bisa komen, bahkan marah-marah, mencaci, sementara nggak ngerti kasusnya, ya berarti ya bukan karena kau bicara kasus itu, karena benci, memang mau benci aja pokoknya mau nyerang aja udah deh gitu loh, nggak suka ya nggak suka. Saya gitu. korban, jadi saya paham. Aku udah kenal nih Mbak Sophie nih. Dia pernah cerita bagaimana korban dari salah satu produk perawatan DRL. Cuma dia nggak mau speak up aja karena anaknya kerja di dunia entertain. Ya gitu ya. Jadi orang-orang yang bahas kasus ini, yang menghujat misalnya Doktip itu, kalian tengok aja, taruhan yuk sama aku yuk. Kalian lihat di Komal itu, pasti yang dia bukan bahas bukan kasusnya, bukan pasal-pasalnya, bukan barang buktinya yang dibahas di situ. Mereka tuh nggak ngerti buktinya, nggak, bahkan mereka nggak pernah sebut tuh yang namanya misfit stem cell tuh, mereka nggak akan pernah sebut tuh, karena Betul. memang nggak tahu apa itu misfit stem cell. Yang mereka bahas tuh pasti tentang serangan personal, etika, bukan hukum yang dibahas. Kenapa bukan hukum yang dibahas? Kok berani Didi ngomong kayak gitu? Mereka bukan bahas hukum. Apa buktinya, Ded? Buktinya adalah mereka tidak pernah menunjukkan pasal-pasal yang bisa membenarkan pandangan mereka. Nggak pernah. Dia cuma hanya statement tapi nggak menunjukin dasarnya. Contoh, ya, Doktip itu tidak beretika karena apa? Doktip itu salah, melanggar karena telah mereview, membongkar produk orang lain, padahal dia pelaku usaha juga. Itu statementnya gitu kan? Tapi coba tanya, mana Pak pasal yang larang Doktip nggak boleh membongkar dagangan orang lain? 1.000.000% dia nggak akan bisa tunjukkan. Mau dia sekalipun profesor hukum, aku jamin sama kalian, dia nggak akan bisa tunjukkan. Ini udah kurang apa lagi nih, aku nantang para haters itu. Ya. Kalau aku nih ditantang, ya kan? Pasti aku ladenin. Contoh gini nih. Kita kan pandangan kita kan lebih condong ke Doktip, menguntungkan Doktip. Terus ada yang nantang aku. Buktikan Dedi. Ya kan? Mana buktinya orang boleh mereview perdagangan orang lain, misalnya gitu. Terus misalnya dia tanya, mana buktinya